Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis variansi dua jalan ya dalam mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Baik, pada video sebelumnya saya telah membahas tentang ANAVA satu jalan yang berbeda dengan ANAVA dua jalan. Apa perbedaannya? Ketika kita membahas tentang ANAVA dua jalan, tentu saja banyaknya faktor yang dibahas dalam penelitian itu adalah dua faktor atau dua variabel bebas. Tetapi ketika kita hanya satu variabel bebas, maka cukup ANAVA satu jalan. Nah, di dalam ANAVA dua jalan ini, saya punya ilustrasi, ada seorang guru itu menggunakan metode pembelajaran yang berbeda pada dua kelas yang berbeda. Katakanlah dua kelas yang berbeda ini menjadi sampel dalam penelitian itu. Nah, ada metode pembelajaran ceramah pada kelas yang pertama dan metode pembelajaran drill pada kelas yang berikutnya. Nah, sebelum diberikan perlakuan, maka diukur dulu tingkat motivasi belajarnya, yang kemudian diklasifikasikan ada yang motivasi tinggi, motivasi sedang, maupun motivasi rendah. Setelah ketiga tingkat motivasi itu diberikan perlakuan, jadi yang motivasi tinggi, sedang maupun rendah itu kemudian diberikan perlakuan, baik menggunakan metode ceramah maupun menggunakan metode drill, kemudian diukur prestasi belajarnya. Baik, dari ilustrasi itu Anda bisa melihat bahwa ada berapa variabel bebasnya, yaitu ada berapa variabel yang mempengaruhi dari penelitian itu, yaitu baik, saya tuliskan ya. Jadi ada variabel bebasnya adalah metode pembelajaran. Baik, bukan ceramah dan drill ya, tetapi metode pembelajaran. Nah, di mana dikategorikan ada metode pembelajaran ceramah dan ada metode pembelajaran drill. Jadi faktornya adalah metode pembelajaran. Berikutnya, ada variabel bebas yang lain, yaitu motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini diukur sebelum diberikan perlakuan. Kenapa perlu diukurnya itu sebelum diberikan perlakuan? Karena metode motivasi belajar ini bukan atas dasar pengaruh dari metode pembelajarannya, tetapi memang klasifikasi si anak ini memiliki motivasi tinggi, sedang, atau rendah. Jadi diukurnya yaitu sebelum diberikan perlakuan metode pembelajaran. Baik, karena dalam penelitian yang dimaksudkan di sini tidak ada pengaruh antara motivasi dan metode. Jadi motivasi ini bukan karena dipengaruhi oleh metode pembelajaran. Baik, kemudian variabel terikatnya yaitu prestasi belajar. Jadi variabel terikatnya ada satu, yaitu prestasi belajar. Nah, kemudian kalau saya gambarkan secara desain eksperimennya, di sini ada metode yaitu ceramah dan metode drill. Kemudian di sini ada motivasi di mana ada tinggi, sedang, dan rendah ya. Ada 3 ya. Nah, di sini kalau saya tuliskan, katakanlah ini adalah A1, ini A2, ini A3, ini A4, ini A5, ini A6. Ada 6 sel di situ. Di mana desainnya ini adalah desain 2x3 dengan 2 baris dan 3 kolom. Nah, C dan D atau metode ini ya itu merupakan data nominal ya. Motivasi juga dalam hal ini data nominal, tinggi, sedang, dan rendah. Meskipun tinggi, sedang, dan rendah itu merupakan suatu urutan ya, tetapi dalam hal ini, konteks ini, kita tidak mengurutkan harus tinggi dulu, kemudian sedang, kemudian rendah, tidak. Tetapi kita hanya mengklasifikasikan bagi siswa-siswa yang punya motivasi tinggi, siswa-siswa yang punya motivasi sedang, dan siswa-siswa yang mempunyai motivasi rendah. Nah, baik.
Nah, dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi, maka dalam penelitian itu biasanya muncul 3 hal, yaitu yang pertama, apakah siswa yang diajarkan dengan metode ceramah dan metode drill itu mempunyai prestasi belajar yang sama? Kemudian yang kedua, apakah tingkat motivasi belajar yaitu tinggi, sedang, rendah mempunyai prestasi belajar yang sama? Atau yang ketiga, yaitu apakah perbedaan prestasi antara siswa yang diajar dengan metode ceramah dan siswa yang diajar dengan metode drill itu konsisten berlaku sama pada tiap-tiap klasifikasi motivasi belajar. Dan apakah perbedaan antara masing-masing klasifikasi motivasi itu konsisten atau berlaku sama pada setiap metode pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ya, terkait dengan metode pembelajarannya, apakah prestasi belajarnya sama, itu yang pertama yaitu merupakan pertanyaan untuk baris. Kemudian yang kedua, menanyakan tentang perbedaan prestasi dalam hal tingkat motivasi belajar. Nah, ini adalah untuk kolom. Kemudian yang ketiga, itu untuk ada tidaknya interaksi. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang interaksi. Tapi yang dimaksud di pertanyaan nomor 3 ini, jadi perbedaan prestasi belajar yang diajar dengan ceramah, ya, ini semua yang diajar dengan ceramah ya, baik tinggi, sedang, ataupun rendah ya. Nah, dan siswa yang diajar dengan metode drill itu konsisten pada tiap-tiap tingkat motivasi belajar. Jadi pada motivasi tinggi, ceramah itu pada menggunakan model ceramah, tinggi itu selalu lebih baik daripada sedang dan rendah. Di drill juga tinggi lebih baik daripada sedang dan rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan konsisten. Nah, kemudian kalau yang apakah masing-masing klasifikasi tingkat motivasi konsisten pada setiap metode pembelajaran? Artinya, pada tinggi itu ceramah drill lebih baik daripada ceramah. Pada sedang, drill juga lebih baik daripada ceramah. Pada rendah, drill juga lebih baik daripada ceramah. Nah, itu yang dimaksud dengan kekonsistenan atau berlaku sama terus. Baik, kemudian saya masuk ke pengantar yang berikutnya, yaitu pada pertanyaan 1 dan 2 itu merupakan permasalahan efek utama atau efek baris dan efek kolom. Jadi yang 1 itu efek baris, yang 2 efek kolom. Sedangkan untuk pertanyaan 3 itu merupakan permasalahan efek interaksi. Interaksi antara siapa? Antara faktor, metode pembelajaran, dan tingkat motivasi. Dikatakan ada interaksi itu ketika, jadi apa yang dimaksud dengan interaksi di sini ya? Interaksi itu tidak sekedar dengan hubungan, tidak sekedar dengan relasi, tetapi hubungan yang seperti apa yang dimaksud dengan interaksi dalam statistika itu. Nah, dikatakan ada interaksi kalau dia itu tidak konsisten. Nah, contohnya seperti ini. Ketika menggunakan metode drill ya, siswa dengan motivasi tinggi dan pakai ceramah, lebih bagus siswa yang menggunakan ceramah. Jadi pada motivasi tinggi, siswa yang diajar menggunakan drill itu tidak lebih baik, atau siswa yang menggunakan metode ceramah lebih baik daripada yang drill. Nah, kalau yang di sedang itu sama baiknya. Kalau yang di rendah lebih baik drill daripada yang ceramah. Nah, itu kan tidak ada kekonsistenan. Kemudian kita lihat di sini. Ketika kita pandang, siswa yang diajar dengan drill itu lebih baik daripada siswa yang diajar dengan ceramah, baik pada tinggi, sedang, maupun rendah. Berarti kan ada kekonsistenan di situ. Jadi setiap motivasi belajar, apapun tingkat motivasinya, drill itu selalu lebih baik daripada ceramah. Nah, inilah yang dinamakan tidak konsisten, atau dikatakan grafik ini tidak terdapat
interaksi. Ya, tidak terdapat interaksi. Jadi, dalam hal ini motivasi ini tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi ya. Jadi, perbedaan prestasi ini tidak dipengaruhi oleh motivasi belajarnya. Baik, untuk yang ada interaksi, maka pada grafiknya itu terdapat titik potong ya antara drill dan ceramah. Baik tidaknya metode itu bergantung pada tingkat motivasi siswa. Nah, baik tidaknya prestasi yang menggunakan model atau menggunakan metode ini itu bergantung pada tingkat motivasi. Nah, itulah yang dinamakan dengan interaksi. Baik. ANAFA 2 jalan ini merupakan perluasan dari ANAFA 1 jalan. Tujuan dari ANAFA 2 jalan yaitu untuk menguji efek dua variabel bebas terhadap satu variabel terikat dan menguji signifikansi interaksi kedua variabel bebas itu terhadap variabel terikat. Nah, tahapan pengujian pada ANAFA 2 jalan seperti yang saya bahas tadi. Yang pertama yaitu pengujian rerata antar baris. Kemudian yang kedua yaitu pengujian rerata antar kolom. Dan yang ketiga pengujian rerata antar sel pada baris atau kolom yang sama. Artinya apa? Tidak boleh baris dan kolom yang berbeda seperti yang saya buat ini ya. Misalkan yang ketiga yang tentang interaksi itu kan baris dan kolom yang sama ya. Saya punya ini A1 saya bandingkan dengan A2, A1 saya bandingkan dengan A3, A2 dengan A3. Nah, itu pada baris yang sama. Ini juga A4 dan A5, A4, A6, A5, A6. Nah, itu juga pada baris yang sama. Kemudian untuk kolom yang sama, A1, A4, A2, A5, A3, A6. Nah, itu pada kolom yang sama. Jangan sampai kita akan membandingkan A1 dan A5. Nah, itu tidak beririsan ya. Tidak bisa kita membandingkan itu. Baik, kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk prasyaratnya sama dengan ANAFA 1 jalan ya, yaitu diambil secara random, independen, kemudian berdistribusi normal dan memiliki variansi yang sama. Baik, jadi yang harus diuji yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, ANAFA 1 jalan, ANAFA 2 jalan, ini 2 jalan. Ini belum saya perbaiki ya. ANAFA 2 jalan dengan sel sama itu memiliki banyaknya data sama di setiap selnya. Kemudian untuk hipotesisnya ada 3, yaitu H0A untuk H0B dan H0AB. Kita langsung masuk saja ke bagian sini untuk membuat hipotesisnya, yaitu H0A tidak ada perbedaan efek antar baris terhadap variabel terikat. Berarti kalau contohnya yang tadi tidak ada perbedaan prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan metode ceramah dan metode drill terhadap tidak ada perbedaan efek ya, tidak ada perbedaan efek antara metode pembelajaran terhadap prestasi belajar. Kemudian H0B-nya tidak ada perbedaan efek antara tingkat motivasi belajar terhadap prestasi belajar. H0AB-nya tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan tingkat motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, bisa dibuat dalam kalimat yang lain. Misalkan tidak ada perbedaan prestasi belajar antara metode ceramah dan metode drill. Nah, seperti itu juga bisa. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan perhitungan. Ya, silakan Anda baca sendiri. Intinya bahwa statistik ujinya itu ada 3 karena hipotesisnya ada 3, H0A, H0B, dan H0AB, sehingga statistik ujinya ada FA, FB, dan FAB.
Ya, bisa dilihat sendiri. Daerah kritisnya juga ada 3, karena untuk FA dan untuk FB, kemudian untuk FAB. DK-nya berbeda-beda. Sehingga nanti Anda bandingkan sendiri masing-masing F observasi terhadap daerah kritisnya. Sehingga kesimpulannya juga ada 3. Baik. Nah, di sini untuk rangkuman ANAFA-nya. Kemudian saya masuk ke contoh soalnya. Di sini ada seorang peneliti ingin melihat manakah strategi pembelajaran yang paling efektif di antara strategi pembelajaran A, B, dan C. Ya. Kemudian di sini dilihat juga dari jenis kelamin. Jadi ini datanya ini sel sama ya, karena setiap sel memiliki banyaknya data yang sama. Dengan alfanya 5%, bagaimana kesimpulannya? Ya, ini dituliskan bahwa diasumsikan semua persyaratan ANAFA dipenuhi. Baik, langkah yang pertama kita tentu saja menentukan H0-nya ya. H0-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, apa artinya mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3? Artinya yaitu rata atau artinya adalah strategi pembelajaran dari ketiga metode itu sama efektifnya, atau ketiga strategi pembelajaran memiliki ini ada 3 hal ya, ada H0A, nanti ada H0B, berarti H0B-nya itu untuk H0A-nya itu untuk jenis kelamin, H0B-nya itu untuk strategi, H0AB-nya itu untuk interaksi. Ya. Nah, kita bisa membuat H0A-nya itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yang artinya adalah tidak ada ini ada 2 saja ya. mu1 sama dengan mu2. Artinya bahwa prestasi belajar ya yang menggunakan prestasi belajar pada pria sama baiknya dengan prestasi belajar wanita. Kemudian H0B-nya yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yang artinya adalah prestasi belajar dengan menggunakan 3 strategi mengajar itu adalah sama. Kemudian H0AB-nya yaitu terkait dengan tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dengan jenis kelamin. Baik. Terus kemudian saya masuk ke rangkuman ANAFA-nya, karena yang akan kita lihat itu adalah F observasi dan F alfanya. Kalau kita lihat di sini dengan jenis kelamin itu adalah A, strategi mengajar itu adalah B, interaksi itu AB, maka kita punya H0A, H0-nya adalah ditolak ya. Kenapa ditolak? Karena merupakan anggota daerah kritis. Daerah kritisnya yaitu yang lebih besar dari 4,75. Kemudian H0B-nya juga ditolak, H0AB-nya diterima. Nah, H0A ditolak berarti artinya jenis kelamin ya, terdapat perbedaan ya, terdapat perbedaan prestasi belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian H0B-nya itu ditolak berarti terdapat perbedaan prestasi belajar dari ketiga strategi, atau ketiga strategi itu tidak sama efektifnya. Nah, karena ditolak maka selayaknya kita lakukan uji lanjut pasca ANAFA. Tapi perlu diperhatikan kalau yang dibandingkan itu hanya 2, misalkan ini ya, H0A-nya ditolak, kemudian kita tentu saja hanya membandingkan laki-laki dan perempuan. Kalau hanya ada 2 ini, cukup kita bandingkan X bar laki-laki dan X bar perempuan. Besar yang mana? Nah, besar yang mana itulah yang itu lebih baik. Kemudian kalau H0B-nya itu terkait strategi mengajar, ada strategi A, ada strategi B dan C, tentu saja kita tidak bisa membandingkan ketiga rata itu langsung kita bandingkan, tetapi perlu dilakukan uji lanjut pasca ANAFA. Baik, kemudian kalau ini ditanyakan kenapa P muncul di sini, P ini adalah
nilai p-value yang bisa diperoleh dari SPSS. Jadi kalau Anda menghitung secara manual, tentu saja tabel ini tidak perlu. Ya, karena ini akan keluar kalau Anda menggunakan SPSS. Baik, untuk ANAFA satu jalan sel tak sama, nah ini bisa dilihat sendiri bagaimana untuk menemukan rumusnya. Saya tidak akan membahas ke situnya, tapi yang saya bahas ke contoh soalnya. Di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui secara serentak apakah waktu mengajar pagi, siang, sore, dan ukuran kelas besar dan kecil itu berpengaruh terhadap prestasi belajar matematika. Nah, setelah satu periode tes yang sama diberikan kepada sampel penelitian. Nah, ini datanya, kemudian bagaimana kesimpulannya. Nah, kita lihat di sini, langsung saya masuk ke rangkuman ANAFA-nya. Baik, di rangkuman ANAFA-nya kita punya H0A-nya di sini ditolak. Ya, ukuran kelas hanya ada 2, maka kita tidak perlu melakukan uji lanjut pasca ANAFA. H0B-nya diterima, kemudian H0AB diterima. Ya, kenapa diterima? Karena anggota daerah kritis ya. Nah, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa, apa kesimpulannya? Kita lihat bahwa H0A itu untuk ukuran kelas, berarti prestasi belajar siswa yang diajar pada kelas besar itu berbeda dengan prestasi belajar yang diajar dengan menggunakan kelas kecil. Ya, terus kemudian kita bisa melihat karena berbeda, atau bisa juga kita sampaikan bahwa ukuran kelas itu berpengaruh terhadap prestasi belajar. Nah, yang mana yang lebih baik itu kita tinggal bandingkan rata dari kelas besar dan kelas kecil. Misalkan di kelas besar itu raratanya adalah berapa ya? Belum dihitung ya di situ ya. X barnya 7, 4, 6. Nah, silakan nanti dibandingkan sendiri X bar untuk kelas besar itu berapa, X bar untuk kelas kecil itu berapa, yang tinggi yang mana. Misalkan X barnya nanti lebih tinggi yang kelas kecil, maka saya bisa menyampaikan bahwa kelas kecil itu memiliki prestasi belajar yang lebih baik daripada kelas besar. Kemudian H0B-nya terkait dengan waktu mengajar itu bisa disampaikan bahwa waktu mengajar tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar, atau ketiga waktu mengajar menghasilkan prestasi belajar yang sama. Nah, meskipun Anda lihat kalau X-barnya ada yang berbeda di situ, tetapi secara statistik ketiga-tiganya itu menghasilkan prestasi belajar yang sama. Artinya, waktu mengajar itu tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar. Kemudian bagian yang ketiga yaitu interaksi, yaitu AB. H0AB-nya itu diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi antara ukuran kelas dan waktu mengajar terhadap prestasi belajar. Jadi tidak ada interaksi ya. Nah, terkait dengan interaksi, misalkan saya kalau memiliki kalau misalkan ini terdapat interaksi ya, andaikan kasus itu terdapat interaksi, berapa banyak pasangan hipotesis yang bisa kita lakukan uji lanjut pasca ANAFA untuk komparasi gandanya. Nah, kalau saya lihat di sini ya, saya buatkan ini ada tinggi, sedang, rendah, banyaknya interaksi. Nah, ini karena ini keluar ya, suatu ketika ini bisa saja keluar. Ini ada drill, kemudian ada ceramah. Nah, saya buat ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasangannya adalah ada 9 pasang, yaitu 1 dan 2, kemudian
1 dan 3, kemudian 2 dan 3. Itu sudah 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian yang keempat masih pada baris yang sama, yaitu 4 dan 5, 4 dan 6, 5 dan 6. 4, 5, 6. Kemudian yang ketujuh untuk kolom yang sama, 1 dan 4, kemudian 2 dan 5, kemudian 3 dan 6. Oke, 7, 8, 9. Baik, ada 9 pasang. Nah, suatu ketika kalau ada 4 kategori di situ, misalkan di sini tidak hanya T, S, dan R, misalkan ada 4 di situ. Ada berapa banyak kategori, ada berapa banyak pasang yang bisa dilakukan untuk komparasi gandanya. Baik, sekian dari saya terkait dengan ANAFA 2 jalan. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.